Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Yakub alaihissalam menjadi salah satu kisah Nabi yang perlu diketahui oleh umat Islam dan menjadi pelajaran hidup yang dapat diteladani. Nabi Yakub alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ishak dan ibunda Ribkah, serta cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dirinya terlahir sebagai kembar bersama saudaranya yang bernama Esau. Kedua anak Nabi Ishak tersebut diharapkan menjadi penerus kakeknya, Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk berdakwah dan mengamalkan perbuatan baik serta menyebarkannya. Oleh karena itu, Nabi Ishak mengajarkan kepada anak-anaknya tentang agama dan agar menjalankan perintah-perintah Allah, serta memberikan nasihat-nasihat agar menjadi hamba yang selalu beriman dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenyataannya hanya Nabi Yakub saja yang menjalankan apa yang diajarkannya, sementara saudaranya Esau berbanding terbalik, di mana dia tidak mengamalkan kebaikan dan memiliki sifat iri, dengki, sombong, serta suka pamer. Kisah Nabi Yakub alaihissalam dibenci saudara kembarnya. Ketika beranjak usia remaja, Nabi Yakub dan juga Esau seringkali bertengkar. Nabi Yakub seringkali mengalah dari kakaknya Esau yang selalu merasa paling benar dan tidak mau mengalah meskipun ia yang bersalah. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh Nabi Ishak kepada kedua anaknya juga hanya didengar oleh Nabi Yakub saja, sedangkan Esau tidak mendengar nasihat dari ayahnya tersebut. Maka dari itu, Nabi Ishak dan juga istrinya mulai memikirkan tentang ajaran agama Allah yang sepertinya cocok dengan sifat yang dimiliki oleh Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub memiliki sifat yang soleh dan juga melakukan perbuatan yang terpuji. Pertengkaran antara Nabi Yakub dengan Esau semakin sering terjadi saat mereka beranjak dewasa. Esau diketahui sering sekali mengejek adiknya tersebut, namun Nabi Yakub tetap sabar dan tidak pernah membalasnya. Hingga suatu ketika Nabi Yakub sudah merasa tidak tahan dan mengadukannya kepada Nabi Ishak atas apa yang telah dilakukan kakaknya. Nabi Ishak yang mendengar hal itu kemudian menasehati Esau karena sikapnya yang tak kunjung berubah dengan kebiasaan buruknya. Setelah itu Nabi Ishak pun merencanakan Esau untuk segera dinikahkan agar sifatnya dapat berubah menjadi lebih baik setelah memiliki istri. Akhirnya Esau pun dinikahkan dengan perempuan yang ia percayai. Ternyata meskipun sudah menikah dan hidup berumah tangga, sikap buruk Esau tidak pernah berubah. Ia masih tetap mengejek Nabi Yakub, bahkan menghina dan juga mengancamnya. Nabi Yakub pun mulai kembali menceritakan hal tersebut kepada ayahnya. Nabi Ishak pun kemudian mulai berdoa dan memohon kepada Allah agar Nabi Yakub dapat mewarisi sikap kenabian yang dimilikinya dan juga berdoa agar Nabi Yakub dapat memiliki keturunan yang menjadi nabi dan juga raja. Kisah Nabi Yakub dititipkan dan perjalanannya ke Irak. Karena sikap Esau yang sangat tidak menyukai Nabi Yakub alaihissalam tersebut, maka akhirnya Nabi Ishak berencana menitipkan Nabi Yakub ke Irak, tempat saudara tirinya tinggal, yakni Sailaban, agar Nabi Yakub tidak diganggu oleh saudaranya Esau. Nabi Ishak pun mulai membicarakan rencananya tersebut kepada sang istri. Karena Nabi Yakub adalah anak yang sangat taat kepada orang tuanya, saran rencana itu pun diterima olehnya. Saat akan menitipkan anaknya, Nabi Ishak berpesan agar anaknya dapat terus belajar ilmu agama di rumah pamannya tersebut. Beliau juga berpesan untuk berhati-hati saat menyusuri jalan menuju Irak. Nabi Yakub pun mulai berangkat dan ia harus melewati gurun pasir Sahara yang luas dalam perjalanannya. Perjalanannya dilakukan pada malam hari menuju Irak, sedangkan siang harinya ia gunakan untuk beristirahat.
Dengan rasa percaya dan kesabarannya, Nabi Yakub percaya bahwa ia akan segera sampai ke Irak. Perjalanan panjang itu menjadi ujian pertamanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yakub mulai merasakan sangat lelah hingga ia mencari tempat untuk beristirahat dengan nyaman dan bisa tidur dengan pulas. Ketika tertidur, Nabi Yakub bermimpi bahwa di masa kehidupannya akan penuh dengan rezeki dan juga kedamaian hingga berkeluarga dan memiliki anak cucu, bahkan mampu mendirikan kerajaan besar dan juga sejahtera. Setelah terbangun dari tidurnya itu, ia pun melanjutkan perjalanannya menuju Irak. Selama perjalanan, mimpinya yang datang kepadanya terus terpikir oleh Nabi Yakub. Hingga tak lama kemudian dirinya mendengar sebuah suara yang datang dari malaikat Jibril yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepadanya. Setelah itu Nabi Yakub diangkat menjadi seorang nabi dan juga rasul oleh Allah. Nabi Yakub ditugaskan untuk menyebarkan kebenaran kepada umat Islam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub pun diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Baitul Maqdis, yakni kehidupan yang bahagia dan juga pekerjaan yang sangat besar untuknya dan juga keturunannya nanti. Mendengar hal tersebut, rasa lelah yang tadinya dirasakan oleh Nabi Yakub pun seketika hilang. Nabi Yakub seperti kembali berenergi dan juga berjalan dengan cepat agar sampai ke Irak dengan sesegera mungkin. Nabi Yakub sampai di Irak dan juga menikah. Akhirnya, Nabi Yakub sampai di Irak setelah beberapa hari melakukan perjalanan. Nabi Yakub kemudian diantar oleh putri pamannya, Rahil, ke rumah pamannya. Kemudian saat sampai di rumah pamannya itu, ia memberikan surat yang dibawakan oleh Nabi Ishak untuk diberikan kepada Sailaban. Isi surat tersebut adalah keinginan Nabi Ishak yang ingin menjodohkan Nabi Yakub dengan salah satu putri dari Sailaban. Sebelum menikahkan Nabi Yakub dengan putrinya, Sailaban memberikan syarat kepada dirinya. Syarat tersebut berupa Nabi Yakub harus menjadi pengembala kambing selama 7 tahun yang nantinya akan menjadi mas kawin pernikahannya. Setelah itu Nabi Yakub ditanya ingin menikahi putrinya yang mana. Ia menjawab ingin menikahi Rahil. Namun hal itu tidak dapat dilakukan apabila ia tidak menikahi kakaknya terlebih dahulu, karena hukum adat yang berlaku bahwa tidak boleh melangkahi kakak untuk menikah. Nabi Yakub pun menyetujui segala persyaratan yang diberikan oleh Sailaban. Setelah itu Nabi Yakub pun memohon doa kepada Allah agar mengabulkan keinginan ayah dan juga ibunya yang ingin menikahkannya dengan putri Sailaban. Nabi Yakub pun akhirnya dapat menikah dengan Laya, putri Sailaban, setelah dirinya mengembala selama 7 tahun. Kemudian Nabi Yakub melakukan ujian yang kedua untuk menikahi Rahil dengan mengembala kambing, dan ujian tersebut juga berhasil dia lakukan. Kisah Nabi Yakub memiliki 4 istri. Kedua putri Sailaban pun menjadi istri dari Nabi Yakub. Keduanya, Laya dan juga Rahil, sangat senang dan menilai suaminya sangat baik. Hingga keduanya ingin membalas kebaikan tersebut dengan sepakat menikahkan Nabi Yakub dengan kedua pembantunya yang bernama Balhan dan juga Zulfa. Sailaban yang mendengarnya pun terkejut dengan keputusan Laya dan juga Rahil. Namun akhirnya Nabi Yakub diizinkan untuk menikah dengan kedua pembantunya itu. Kebahagiaan itu pun dirasakan oleh Laya dan juga Rahil karena dapat memberikan hadiah untuk Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak dari keempat istri tercintanya. Dari istri Laya, Nabi Yakub dikaruniai 6 orang anak yang bernama Sam'un, Raubin, Lewi, Yahuda, Yazakir, dan juga Zabulan. Sementara dari istri kedua, yakni Rahil, dikaruniai 2 orang anak yang bernama Binyamin dan juga Yusuf. Dari istri ketiga, yakni Zulfa,
dikaruniai 2 orang anak bernama Kan dan juga Asyar. Sedangkan dari istri yang terakhir dikaruniai 2 orang anak yang bernama Daan dan juga Nafta. Masya Allah, itulah kisah dari Nabi Yakub alaihissalam yang dibenci oleh saudaranya sendiri. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak dan Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di Bani Israel di daerah atau di wilayah Sam. Nabi Yakub disebut sebagai Israel atau bapak dari Israel. Nabi Yakub terhitung menikah sebanyak 4 kali, dan dari pernikahan tersebut Nabi Yakub mempunyai 12 putra. Dari ke-12 putranya itu ada Nabi Yusuf, yaitu putra yang paling dia sayangi. Nabi Yusuf begitu disayangi karena akhlak dan kepribadiannya yang sangat baik dibandingkan dengan 11 putranya yang lainnya. Namun Nabi Yusuf dibuang oleh 11 saudaranya di sumur karena mereka merasa iri dengan kasih sayang yang diberikan kepada Nabi Yusuf itu lebih dibandingkan kepada mereka. Akhirnya Nabi Yusuf dibuang ke sungai oleh 11 saudaranya, dan Nabi Yakub begitu sedih, bahkan dia menangis hingga bertahun-tahun sampai Nabi Yakub buta. Namun Allah Subhanahu wa taala akhirnya mempertemukan kembali Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf tahu bahwa ayahnya telah buta, maka Nabi Yusuf menyembuhkan ayahnya dengan baju gamis yang dia pakai, diusapkannya baju tersebut ke matanya, yaitu ke mata ayahnya. Dan wallahu alam, ternyata setelah itu Nabi Yakub bisa melihat lagi dan bisa berkumpul lagi dengan Nabi Yusuf, yaitu putra kesayangannya, dan saudara-saudaranya pun sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini salah, dan mereka semua minta maaf kepada Nabi Yusuf, dan akhirnya mereka hidup bahagia bersama-sama. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.